Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 11 MIPA 2. Di sini kami akan mempersembahkan mengenai video tutorial pembagian ahli waris. Saya Anuddin Ataya. Saya Muhammad Josan Razaki. Saya Nabila Putri Diva. Saya Zahra Amelia Putri. Saya Salsafat Damayanti. Saya Marla Velanika. Dan saya Rizka Yudhikma. Selamat menonton guys. Zawil furud adalah para ahli waris yang menurut syariat telah ditetapkan bagian-bagian tertentunya bagi mereka menyetirka, yakni harta atau manfaat yang ditinggal mati seseorang atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh syar'i. Sementara itu, mazhab Syafi'i mengartikan zawil furud sebagai ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran. Bagian-bagian tersebut ditetapkan dalam Al-Quran yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Mengacu pada sumber yang sama, ada 12 golongan yang termasuk ke dalam zawil furud dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zawil furud sababiyah dan zawil furud nasabiyah. Zawil furud nasabiyah yaitu ahli waris yang memperoleh harta warisan karena ada hubungan pernikahan yang terdiri dari suami dan istri. Lain halnya dengan zawil furud nasabiyah yang artinya ahli waris menerima harta warisan karena faktor nasab atau keturunan. Adapun terdapat 10 pihak yang terhitung sebagai sebab nasab antara lain sebagai berikut. Ada ayah, ada ibu, ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seibu, nenek, dan kakek. Sahabah adalah ahli waris yang bisa mendapatkan seluruh atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud. Ada 3 kemungkinan bagi ashabah, yakni yang pertama mendapatkan seluruh harta jika ahli waris zawil furud tidak ada. Yang kedua, mendapatkan sisa harta bersama zawil furud jika ada. Yang ketiga, tidak mendapatkan bagian jika harta sudah habis dibagikan kepada zawil furud. Ahli waris zawil furud al-furud meliputi suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ataupun laki-laki seibu, kakek, dan nenek. Jenis-jenis ashabah ada 3, yakni yang pertama ashabah binafsihi, ahli waris yang secara otomatis mendapatkan sisa harta warisan termasuk anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki atau seayah dan paman. Yang kedua ashabah bil ghair, orang-orang yang mendapatkan sisa bagian harta karena bersama ahli waris laki-laki setingkat seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung ataupun saudara perempuan seayah. Yang ketiga ashabah ma'al ghair, ahli waris perempuan yang mendapatkan sisa bagian harta ketika bersama ahli waris perempuan. Dalam garis lain seperti saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau adik perempuan ayah bersama anak perempuan atau cucu laki-laki. Kali ini yaitu mengenai arad. Jadi apa sih sebenarnya arad itu? Arad dalam bahasa Arab berarti kembali atau kembalikan. Sedangkan dalam arti istilah yaitu mengembalikan sisa harta pusaka kepada ahli waris. Sebagai misal, dalam suatu keadaan pembagian hak waris kepada ashabul furud telah menerima haknya masing-masing, tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa. Sementara itu, tidak ada sosok kerabat lain sebagai asobah, maka sisa harta waris tersebut diberikan atau dikembalikan lagi kepada para ashabul furud sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Syarat-syarat dari arad yaitu yang pertama adanya ashabul furud, yang kedua tidak adanya asobah, dan yang ketiga ada sisa harta waris. Apabila dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut, maka arad tidak akan terjadi. Ahli waris yang berhak mendapatkan arad ada 8 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah,
ibu kandung, nenek sohi atau ibu dari bapak, saudara perempuan seibu, dan yang terakhir saudara laki-laki seibu. Oke, baik, di sini saya akan membahas contoh kasus arot. Seorang suami wafat meninggalkan ahli waris sebagai berikut. A. Istri, B. Dua anak perempuan, C. Ibu. Harta waris yang ditinggalkan senilai 200 juta rupiah. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Perlu kita ketahui bahwa bagian dari masing-masing ahli waris ini berbeda. Kita lihat di sini ahli waris ada 3, yaitu istri, 2 anak perempuan, dan ibu. Untuk istri itu mendapatkan 1/8, 2 anak perempuan itu 2/3, dan ibu mendapatkan 1/6. Untuk itu, kita perlu mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil terlebih dahulu yang bisa dibagi 8, 3, dan 6. Jadi KPK-nya yaitu 24. Maka di sini kita bisa menghitungnya dengan 1/8 dikali 24 sama dengan 3 bagian 2/3 dikali 24 sama dengan 16 bagian. Dan yang terakhir 1/6 dikali 24 sama dengan 4 bagian. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan 23 bagian. Nah, dari sini 23 ini kita kurangkan dengan 24. Maka 24 dikurangi 23 bagian sama dengan 1 bagian. Nah, inilah yang dimaksud dengan arot, yaitu mengembalikan sisa harta pusaka kepada ahli waris. Oleh karena itu, kita bisa mencari beberapa nominalnya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu untuk pembilang dan penyebutnya, kita tulis pembilangnya dari sini 3, 16, dan 4, dan untuk penyebutnya kita tulis KPK-nya. Berarti 3/24 kali untuk nominalnya 200 juta, hasilnya 25 juta. Untuk 2 anak perempuan dan ibu ini terlihat berbeda. Bagaimana caranya? Kita bisa tulis pembilangnya, kita tulis dari sini 16, dan untuk penyebutnya itu kita jumlahkan dari 16 ditambah 4, yaitu 20 dikali untuk nominalnya kita bisa kurangkan dari 200 juta dikurangi 25 juta, yaitu 175 juta. Maka 2 anak perempuan ini mendapatkan bagian 140 juta. Untuk ibu kita bisa menuliskan dari 4. Yang selanjutnya ialah al-aul. Dalam ilmu faraid, istilah al-aul diartikan bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris lebih banyak daripada asal masalahnya, sehingga asal masalahnya harus ditambah atau diubah. Sebagai contoh untuk masalah ini adalah Pak Ahmad meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 saudara perempuan sekandung. Harta warisan sebanyak 26 juta rupiah setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban kepengurusan Pak Ahmad. Dapat kita buat tabel seperti berikut. Asal masalahnya ialah 12. Namun di sini asal masalahnya ialah 13. Maka asal masalahnya kita naikkan menjadi 13. Dan cara menghitung bagiannya ialah dengan cara bagian yang diperoleh dibagi asal masalah dikali dengan jumlah warisan yang ditinggalkan. Dapat kita hitung, istri ialah mendapatkan bagian 3 dibagi 13 dikali 26 juta ialah 6 juta rupiah. Yang kedua, ibu bagiannya ialah 2 dibagi 13 dikali 26 juta ialah 4 juta rupiah.
Yang ketiga, 2 saudara perempuan mendapatkan bagian 8 dibagi 13 dikali 26 juta rupiah ialah 16 juta rupiah. Maka total keseluruhannya istri ditambah ibu tambah 2 saudara perempuan ialah 26 juta rupiah. Apa sih itu pengertian dari wasiat? Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia dan hanya ditujukan kepada orang yang tidak termasuk ahli waris. Bagaimana sih hukum dari wasiat itu? Hukum dari wasiat itu sendiri adalah sunnah. Selain itu, dalam pembagian harta warisan hendaknya dilaksanakan setelah diselesaikannya wasiat dari orang yang meninggal, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 11. Keempat, permasalahan dalam wasiat. Permasalahan dalam wasiat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kadar wasiat. Kadar atau ukuran besarnya sesuatu yang diwasiatkan sebesar-besarnya adalah sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Tidak boleh lebih dari itu, dan jika terjadi wasiat dan melebihi dari ketentuan yang telah diatur, maka harus dikurangi sampai sepertiga dari barang tinggalan. Ukuran sepertiga dari harta pusaka itu adalah ukuran tertinggi, jadi tidak boleh melebihi ukuran atau kadar wasiat tersebut. Ada juga wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Misalnya, seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menolong atau mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya, atau mengembalikan barang pinjamannya sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Hak kekuasaan atau tanggung jawab yang diserahkan hendaklah berupa harta, karena jika bukan berbentuk harta, maka tidak sah untuk diwasiatkan. Yang kedua, wasiat bagi yang tidak memiliki ahli waris. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, sementara ia tidak mempunyai seorang pun ahli waris yang berhak menerimanya, maka seluruh harta benda peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal atau lembaga lain yang sejenisnya yang akan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan umum. Orang yang berwasiat sementara dia tidak mempunyai ahli waris, maka penyelesaian wasiatnya sama dengan orang yang memiliki ahli waris, yaitu tidak lebih daripada sepertiga dari jumlah hartanya, kemudian sisanya sebagai pusaka diserahkan kepada Baitul Mal. Yang kelima, hikmah wasiat. Wasiat sebagai salah satu ajaran dalam Islam yang pelaksanaan penyelesaiannya harus dilakukan sebelum pembagian harta pusaka sudah barang tentu memiliki hikmah yang sangat tinggi bagi umat Islam. Hikmah wasiat antara lain, yang pertama, menunjukkan ungkapan terima kasih dan balas budi kepada orang yang berwasiat. Yang kedua, menambah kebaikan dan sekaligus menambah pahala. Yang ketiga, mendukung kelangsungan program orang yang berwasiat sehingga dapat dilanjutkan dengan baik oleh orang yang diberi wasiat. Yang keempat, membersihkan jiwa dan melegakan hati orang yang mendapat wasiat. Yang kelima, mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Rukun warisan terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang mewariskan atau al-muwaris, yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Yang kedua, orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Yang ketiga, harta warisan atau al-ma'urus, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Adapun 4 syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Keempat syarat tersebut adalah: yang pertama, orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapat warisan benar-benar masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Yang ketiga, diketahuinya
hubungan ahli waris dengan si mayit seperti hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak atau disebut wala. Yang keempat, satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci.